Ih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum ya talibat? Bi khair insyaallah. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena atas rahmatnya, nikmatnya kita dapat bertemu lagi untuk melanjutkan atau mengulang sedikit pelajaran kita hari ini. Baik akhwat, karena minggu depan atau tepatnya tanggal 21 September kita akan mengadakan ujian tulis. Jadi hari ini Ustazah hanya akan sedikit mengulang tentang pelajaran kita yang telah lalu. Nah, di sini Ustazah akan mulai dari awal, yaitu adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Ustazah harap antunna mendengarkan baik-baik apa yang Ustazah sampaikan. Insya Allah nanti akan Ustazah berikan sedikit kisi-kisi apa-apa saja yang akan masuk dalam ujian tulis antunna sekalian. Jadi Ustazah harap antunna bisa mendengarkan baik-baik, dan kalau misalnya ada yang ingin antunna catat, boleh silahkan antunna catat. Karena pelajaran akhlak tidak ada ujian prakteknya, maka dari itu Ustazah ganti dengan mengulang materi. Nah, jadi kita hari ini mengulang materi yang nantinya materi itu akan masuk ke ujian tulis antunna. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tolong didengarkan dengan baik-baik. Nah, di sini kita akan mulai adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, kenapa seorang muslim itu harus mengetahui adab-adab dalam menuntut ilmu? Jawabannya, karena banyak sekali dari penuntut ilmu yang lupa atau dia sama sekali tidak peduli tentang masalah adab, sehingga ia menjadi seorang penuntut ilmu yang kasar, kaku, dan bahkan dia tidak punya adab. Contohnya seperti bersikap kurang ajar terhadap orang tua atau gurunya, yang mana gurunya itu telah mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada dirinya. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang penuntut ilmu, kita juga harus belajar bagaimana sih adab-adab yang baik, adab-adab utama sebagai seorang penuntut ilmu syar'i. Akan banyak sekali keutamaan yang akan kita dapat kalau kita mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Salah satunya yaitu adab dan akhlak yang baik merupakan bagian dari amal sholih, yang itu dapat menambah keimanan serta memiliki bobot yang berat di dalam timbangan. Juga pemilik akhlak yang baik, pemilik adab-adab yang baik, itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan akhlak yang baik juga salah satu penyebab seseorang untuk dapat masuk surga. Tentunya ingin masuk surga? Insya Allah kita semua ingin masuk surga ya akhwat. Nah, kita masuk ya. Adab yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu.
Ini memang sudah kita pelajari akhwat, tapi saya tekankan kita hanya ingin mengulang. Ada pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ikhlas. Kenapa? Yang pertama kali itu kita harus mengikhlaskan niat. Nah, jawabannya karena sebagian manusia menganggap remeh dan lalai dalam urusan niat. Karena menuntut ilmu ini, akhwat juga harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, yaitu mengikhlaskan niat hanya karena Allah semata. Karena seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau dia tidak ikhlas. Bagaimana dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat sementara hatinya saja tidak ikhlas dalam menuntut ilmu? Dia masih belajar karena paksaan orang tuanya mungkin. Dia belajar karena ingin mendapat pujian. Maka dari itu, niat ini sangat penting akhwat. Makanya kenapa kita diajarkan untuk selalu memperbaharui niat kita. Apa sih niat kita dalam menuntut ilmu? Kenapa kita harus menuntut ilmu gitu ya? Nah, di sini juga ada. Saya akan bahas secara garis besar saja ya akhwat, karena kita hanya ingin mengulang. Nah, bagaimana seseorang muslim itu dapat ikhlas dalam menuntut ilmu? Yaitu di sini hendaklah ditujukan hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Kita bisa beramal dengan ilmu, menghidupkan syariat dengan ilmu, menerangi hati kita dengan ilmu, menghiasi batin kita dengan ilmu, dan mengharapkan kedekatan dengan Allah pada hari kiamat, serta mencari segala apa yang Allah sediakan untuk ahli ilmu berupa keridhaannya dan karunia-Nya yang besar. Kita tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dunia seperti pengen dapat pujian atau jabatan atau kehormatan, harta dan lainnya. Sudah bisa difahami akhwat bagaimana seorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu? Poin pentingnya ialah hendaknya ditujukan hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Sudah paham? Nah, selanjutnya kita masuk ke adab yang kedua, yaitu membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Yaitu membersihkan hati kita dari segala kecurangan, kotoran, iri. Kotoran di sini maksudnya itu sifat yang jelek ya akhwat, iri, dengki, keyakinan yang buruk, dan akhlak yang jelek, agar hatinya siap dalam menerima ilmu, menghafalnya, merenungi maknanya yang dikandung dalam ilmu tersebut. Nah, intinya kita harus membersihkan hati dari akhlak yang buruk agar ilmu yang kita dapat juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, adab yang ketiga. Setelah kita memperbaharui niat kita, membersihkan hati kita, lalu kita memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai seorang penuntut ilmu, kita diharuskan senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Nah, dalam mencari ilmu, kita juga harus merasa selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada doa, di antara doa yang Rasulullah ajarkan dalam memohon ilmu yang bermanfaat.
Contohnya ini akhwat. Saya harap antuna hafalkan ini. Di antara doa yang Rasulullah ajarkan. Dihafal ya akhwat ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Juga masih banyak doa-doa yang Rasulullah ajarkan untuk kita terapkan dalam memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada adab keempat, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Nah, di sini ringkasannya sangat singkat, padat, dan jelas, bahwa seorang penuntut ilmu itu dia juga harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bagaimana seseorang ingin mendapatkan ilmu sementara dia malas, dia tidak bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, inilah mengapa kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Saya rasa antuna faham. Nah, kita masuk ke adab yang kelima. Nah, sebelumnya adab keempat tadi kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, di adab yang kelima memulai dengan mempelajari kitabullah atau Al-Quran. Nah, di sini si penulis menuliskan bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya mengetahui bahwa menuntut ilmu memiliki beberapa tahapan yang harus dia lalui. Sebagai seorang penuntut ilmu juga tidak boleh tergesa-gesa ingin cepat faham, padahal sebelumnya dia tidak faham. Tetapi karena dia tergesa-gesa, dia memilih untuk melewatkannya dan menganggap dirinya sudah faham. Oleh karena itu, dia harus bersabar dan mengetahui kadar kemampuan dirinya. Ini kan sampai di sini paham akhwat? Mungkin saja pada pertemuan kali ini saya hanya menyampaikan ringkasan-ringkasannya saja, karena kita hanya mengulang ya akhwat. Nah, selanjutnya ada keenam, yaitu menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, haruskah seorang penuntut ilmu itu menjauhkan dirinya dari dosa dan maksiat? Jawabannya adalah harus. Seorang penuntut ilmu harus sebisa mungkin menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah, karena bisa jadi dosa dan maksiatnya itu penyebab seorang penuntut ilmu terhalang dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Paham ya akhwat di sini? Nah, di sini susahkan. Nah, bahkan akhwat, seorang penuntut ilmu itu harus senantiasa menjaga dirinya, harus sangat-sangat menjaga dirinya bahkan dari perbuatan dosa. Contohnya apa? Kayak misalnya berbohong, ditanya oleh
gurunya udah lihat video, udah. Padahal wallahu a'lam, dia sudah melihat atau belum. Di situ ya akhwat letak perbedaan antara seorang penuntut ilmu yang benar-benar seorang penuntut ilmu dengan yang menuntut ilmu hanya sekedar disuruh. Sepercaya anak-anak ustazah, Masya Allah semuanya. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan antuna semuanya. Selanjutnya akhwat ada adab ke-7, yaitu memanfaatkan usia muda dalam menuntut ilmu. Nah, di usia-usia kalian nih, di usia kita yang masih muda, nah kita seharusnya memanfaatkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Kenapa? Kenapa? Jawabannya ada di halaman selanjutnya, akhwat. Karena kalau ia tidak melakukannya, maka otaknya akan melemah dimakan waktu. Nah, di usia-usia antuna yang masih muda itu antuna masih bisa, atau ingatan antuna masih kuat. Nah, kalau kita melewatkan masa muda kita untuk menuntut ilmu, kita manusia juga akan menjadi tua. Kita mungkin akan sakit dan sibuk dengan beberapa urusan lain, sehingga menghalangi kita dari menuntut ilmu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa menuntut ilmu ini dianjurkan pada usia muda. Bukan berarti orang yang sudah lanjut usia itu nggak boleh menuntut ilmu. Karena kita pun harus tetap belajar sampai tua, sampai kita tidak ada di dunia lagi. Nih, katanya, seorang yang sudah lanjut usia tetapi ia menuntut ilmu itu lebih baik daripada menjadi seseorang yang lanjut usia tapi tidak menuntut ilmu. Selanjutnya, adab ke-8 itu ada tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Tidak boleh sombong. Maksudnya adalah dia tidak boleh menganggap dirinya itu sudah pintar. Padahal sebenarnya dia belum bisa memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Tapi karena dia sombong, dia merasa dirinya sudah pandai, dia tidak ingin mendengarkan penjelasan gurunya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu yaitu malu dalam bertanya. Jika seorang penuntut ilmu dia masih belum bisa memahami penjelasan dari gurunya, maka dia tidak boleh malu untuk bertanya kepada gurunya dalam hal menuntut ilmu. Faham, akhwat? Selanjutnya ada adab ke-9, yaitu mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustadz, syekh, atau guru. Ya, contohnya ketika ustazah sekarang lagi menjelaskan kepada antuna, adab yang baik, adab seorang penuntut ilmu itu ialah dia mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh gurunya, ustadznya, syekhnya, atau yang lainnya. Ya, tidak boleh sibuk dengan yang lain sementara pada saat itu kita sedang menuntut ilmu. Harus dibedakan ya akhwat, mana majelis ilmu dan majelis lain. Nah, yang terakhir, adab ke-10, diam ketika pelajaran disampaikan. Sama dengan mendengarkan baik-baik. Nah, ketika kita belajar dan mengkaji ilmu syar'i, kita tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat.
tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i yang disampaikan. Nah, bahkan adab ketika seorang penuntut ilmu itu ingin bertanya kepada gurunya adalah ketika gurunya itu mempersilahkan untuk bertanya. Dia tidak boleh memotong saat gurunya sedang menjelaskan. Itulah diantara adab-adab seorang penuntut ilmu. Baik akhwat, di sini akan sudah sampaikan bahwa batas ujian kita adalah hanya sampai di adab ke-10. Saya ulangi, batas ujian kita yang masuk di ujian kita hanya sampai adab ke-10. Dari adab-adab yang pertama tadi, dari adab yang pertama sampai adab ke-10. Dari sekarang, sangat boleh bagi antuna, sangat dianjurkan untuk antuna mengulang-ulang pelajaran. Di sini sudah sampaikan batas ujian kita hanya sampai adab ke-10. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan antuna sekalian, sehingga nanti ketika antuna ingin mengulang-ulang pelajaran dan ketika ujian berlangsung, insyaallah antuna akan mendapatkan nilai atau hasil yang memuaskan. Ingat akhwat, seorang penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Ingat bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau antuna usahanya besar, insyaallah antuna akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha antuna sekalian. Ingat ya akhwat, hanya sampai di adab ke-10. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan antuna semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bitaufiq wan najah. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.